Shalom, perkenalkan, saya dengan Maiwan Sinaga, dengan rekan saya, Ibu Deviga dan Pak Didik. Kami adalah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Real Batam dengan prodi Psikologi Kristen. Pada kesempatan hari ini, kami akan menampilkan video pembelajaran dengan mata kuliah Psikologi Kognitif dengan materi memori. Silakan menyimak video pembelajaran berikut ini. Memori adalah kemampuan mental manusia untuk menyimpan, mengingat, dan mengelola informasi. Proses memori terdiri dari 3 tahap utama, yaitu enkode atau pengelolaan awal informasi, yang kedua penyimpanan atau penyimpanan informasi dalam jangka waktu tertentu, yang ketiga adalah pengambilan atau mengakses informasi yang disimpan saat dibutuhkan. Memori terbagi menjadi beberapa jenis seperti memori jangka pendek dan memori jangka panjang yang memiliki kapasitas dan durasi yang berbeda. Selain itu, memori juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perhatian, emosi, dan pengulangan yang dapat memperkuat atau melemahkan daya ingat seseorang. Apa itu memori? Memori menurut Sanger dan Groves mengatakan bahwa memori adalah sistem yang sangat berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Menurut Tulving dan Craig, memori itu tempat di mana kita menyimpan pengalaman masa lalu dan menggunakannya untuk kebutuhan saat ini. Dalam teori memori kognitif, ada berbagai model yang berusaha menjelaskan bagaimana proses-proses ini berlangsung. Seperti model Atkinson-Shiffrin yang membedakan memori dalam 3 sistem utama. Yang pertama adalah ada memori sensorik, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Selain itu, ada juga model pemrosesan informasi yang menggambarkan bagaimana informasi diproses dalam berbagai tahapan dari pengkodean, penyimpanan, hingga pengambilan. Memori kognitif juga mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita, seperti pembelajaran, pengambilan keputusan, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Pemahaman mengenai bagaimana memori bekerja sangat penting dalam bidang psikologi, pendidikan, dan ilmu saraf. Karena hal ini dapat membantu dalam merancang teknik untuk meningkatkan pembelajaran, mengatasi gangguan memori, dan memahami lebih dalam tentang proses kognitif yang mendasari perilaku manusia. Struktur memori dengan model Atkinson dan Shiffrin. Kita akan membahas di sini ada 3, yaitu di mana ada yang namanya sensorik atau sensory memory. Yang kedua ada yang namanya ingatan jangka pendek atau short term memory atau bisa disebut juga dengan STM. Lalu yang ketiga ada yang namanya ingatan jangka panjang atau long term memory atau bisa disebut juga dengan singkatan LTM. Mari kita menyimak ya. Yang pertama sensory memory atau sensorik, di mana sensorik ini adalah tempat penyimpanan awal dari sebagian besar informasi. Namun pada akhirnya ia akan memasuki tempat penyimpanan memori jangka pendek dan jangka panjang. Sensorik ini dia ada 2 jenis, yaitu ada yang namanya penyimpanan ikonik dan ada yang namanya penyimpanan ekoik. Penyimpanan ikonik itu atau iconic memory, di mana penyimpanan ini jenis memori sensori yang berkaitan dengan informasi visual, yang menyimpan gambaran atau citra visual dari apa yang kita lihat. Memori ini sangat singkat, biasanya hanya bertahan sekitar 0,5 hingga 1 detik saja. Ciri khas penyimpanan dari ikonik adalah kemampuan untuk menyimpan gambar visual secara detail dalam waktu singkat setelah kita melihat sesuatu. Contohnya dalam penyimpanan ikonik ini, ketika kita melihat sebuah kilatan cahaya yang sangat terang atau gambar yang sangat cepat muncul di layar komputer, setelah kilatan atau gambar itu hilang, kita masih bisa melihat citra tersebut dalam pikiran kita.
meskipun gambar tersebut sudah tidak ada lagi di depan kita. Ini adalah contoh penyimpanan ikonik di mana sensori visual kita menyimpan gambaran singkat dari apa yang baru saja kita lihat. Yang kedua adalah penyimpanan ekoik atau echoic memory. Penyimpanan echoic ini di mana memori sensori yang berkaitan dengan informasi auditori atau pendengaran, yaitu bagaimana kita menyimpan suara atau bunyi yang kita dengar. Memori ini sedikit lebih lama daripada memori ikonik. Biasanya bertahan antara 3 hingga 4 detik setelah suara tersebut berhenti. Penyimpanan ekoik memungkinkan kita untuk mengulang atau mengingat suara yang baru saja kita dengar, bahkan setelah bunyi tersebut berhenti. Contohnya pada penyimpanan ekoik ini, ketika kita sedang mendengarkan seseorang berbicara dan setelah orang tersebut selesai berbicara, kita tidak langsung dapat melihat setiap kata yang diucapkannya. Namun setelah kita beberapa detik, kita mulai dapat mendengar suara itu kembali dalam pikiran kita. Ini adalah contoh dari memori ekoik di mana suara yang baru saja kita dengar disimpan untuk sementara waktu dalam bentuk suara dalam ingatan. Yang kedua dalam struktur memori di mana ada yang namanya ingatan jangka pendek atau short term memory atau juga bisa disebut dengan singkatan STM. Memori ini menahan data memori selama beberapa detik dan terkadang juga bisa sampai beberapa menit. Materi masih tetap bertahan di dalam memori jangka pendek kira-kira 30 detik saja, kecuali dilatih untuk mempertahankannya lagi. Ciri-ciri ingatan jangka pendek atau kita sebut juga dengan STM itu ada 3. Yang pertama adalah kapasitas terbatas. Kapasitas terbatas ini hanya dapat menampung informasi dalam jumlah yang terbatas. Yang kedua adalah durasi singkat, di mana informasi hanya dapat bertahan sekitar 15-30 detik tanpa pengulangan atau usaha untuk memproses lebih dalam. Yang ketiga adalah proses aktif, di mana memori jangka pendek digunakan dalam proses berpikir aktif seperti pemecahan masalah atau mengikuti percakapan. Contoh daripada ingatan jangka pendek ini yaitu ketika kita menerima nomor telepon dari seseorang, kita mungkin akan mengingatnya untuk beberapa saat dalam ingatan jangka pendek. Kita juga akan sampai dapat hanya menyimpannya di kontak telepon atau kita hanya bisa menulis nomor telepon itu. Struktur memori yang ketiga adalah ingatan jangka panjang atau long term memory, yaitu suatu tipe memori yang relatif tetap dan tidak terbatas. Kemampuan untuk dapat mengingat masa lalu dan menggunakan informasi tersebut untuk dimanfaatkan saat ini merupakan fungsi dari memori jangka panjang. Ciri-ciri ingatan dari jangka panjang ini atau LTM ini mempunyai 3 ciri, yaitu yang pertama adalah kapasitas yang tak terbatas, di mana dapat menyimpan jumlah informasi yang sangat besar dan hampir tak terbatas. Ciri yang kedua adalah durasinya sangat lama, di mana informasi dapat bertahan dari beberapa jam hingga seumur hidup, asalkan diproses dengan baik dan berulang-ulang. Ciri ingatan jangka panjang yang ketiga adalah penyimpanan abstrak dan kompleks, di mana berbeda dengan ingatan jangka pendek yang lebih bersifat sementara atau konkret. LTM ini seringkali melibatkan informasi yang lebih abstrak, terorganisir, dan saling terhubung. Contohnya dari ingatan jangka panjang ini adalah misalnya saat kita bisa mengenali wajah teman lama kita yang sudah lama tidak bertemu dan mengingat nama mereka meskipun bertahun-tahun telah berlalu. Ataupun contoh ingatan lainnya, contoh ingatan jangka panjang lainnya misalnya dalam kenangan masa kecil, di mana memori tentang peristiwa penting dalam hidup kita seperti kenangan dari masa kecil, seperti ulang tahun, liburan bersama keluarga, atau peserta peristiwa penting lainnya itu tersimpan dalam ingatan jangka panjang kita. Dari sumber Atkinson dan Atkinson pada pengantar psikologi edisi ke-8 jilid 1 yang diterbitkan di Jakarta oleh Erlangga, ada beberapa proses memori yang terjadi. Yang pertama adalah memasukkan pesan dalam ingatan atau encoding. Kemudian proses menyimpan ingatan atau storage. Yang terakhir adalah mengingat kembali atau retrieval.
Nah, encoding ini sendiri adalah pengubahan fenomena fisik yang diterima oleh indera menjadi sejenis kode yang ditempatkan dalam memori. Kita mau mengenal jenis-jenis memori menurut Rahmat 2007. Ada 4. Yang pertama, pengingat atau recall. Yang kedua, pengenalan atau recognition. Yang ketiga, belajar lagi atau relearning. Yang keempat, redintegrasi. Selanjutnya, yuk kita bahas satu-satu tentang jenis-jenis memori tadi. Dimulai dari yang pertama ya, yaitu pengingat atau recall. Pengingat adalah proses aktif untuk menghasilkan kembali fakta dan informasi secara verbatim tanpa petunjuk yang jelas. Jika setiap individu seseorang ditanya, apakah jenis-jenis ikan laut yang termasuk mamalia? Seseorang menjawabnya dengan pengingat. Ketika seseorang menjawab pertanyaan dalam bentuk IC, seseorang juga mencoba mengingat kembali fakta yang tersimpan di memori. Yang kedua, pengenalan atau recognition. Setiap individu agar mengerti untuk mengingat kembali sejumlah fakta, maka lebih mudah mengenalnya kembali. Pertanyaan seperti siapa nama presiden Mesir sekarang? Sadat atau Mubarak? Pada pertanyaan kedua, seseorang tidak usah mengingatnya. Individu harus mengenal satu di antara dua. Pilihan berganda atau multiple choice dalam tes objektif menuntut pengenalan, bukan pengingat. Berikutnya adalah belajar lagi ataupun relearning. Menguasai kembali pelajaran yang sudah pernah diperoleh termasuk pekerjaan memori. Boleh digambarkan seorang psikolog mengajari anaknya yang masih kecil untuk belajar kutipan pendek dalam bahasa Yunani. Akan tetapi ketika seorang anak itu tumbuh menjadi dewasa, anak tersebut lupa dengan kutipan yang ia pernah pelajari. Hampir-hampir psikolog itu menyimpulkan memori itu hilang dan kini si anak disuruh menghafal kutipan yang pernah dan tidak pernah dipelajari. Kemudian redintegrasi ataupun redintegration. Redintegrasi ialah merekonstruksi seluruh masa lalu dari satu pertunjukan memori kecil. Pertunjukan memori ataupun memory quest mungkin berupa aroma tertentu ataupun warna tertentu, bahkan bisa juga tempat tertentu. Inilah yang menyebabkan seorang individu tiba-tiba dilanda perasaan sedih ketika mencium bau parfum Drakkar. Kenapa boleh terjadi? Karena mengingatkan seseorang pada kekasih yang meninggalkan seorang tersebut. Jadi kesimpulan, memori dan proses berpikir menjadi satu kesatuan karena memori merupakan bagian dari proses berpikir manusia. Memori dan proses berpikir merupakan dua fungsi kognitif utama sistem otak manusia yang saling terkait dan penting dalam pengolahan informasi dan pengambilan keputusan. Memori adalah kemampuan otak untuk mengingat, menyimpan, dan mengambil kembali informasi. Sedangkan proses berpikir melibatkan kognisi dan aktivitas mental yang kompleks untuk memproses informasi, mengolah data, menarik kesimpulan, dan mengambil keputusan.